Halo WhatsApp Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang viral ya di media sosial, benar-benar videonya beredar banget dan muncul aja di beranda TikTok kita. Ya, terkait dengan Bang Agam. Tragedi beberapa hari yang lalu yang terjadi di Gunung Rinjani. Tragedi yang merenggut seorang pendaki warga negara Brazil. Dan tindakan heroik Bang Agam ini yang turut serta mengevakuasi menjadi sorotan berbagai kalangan, baik itu netizen ataupun warganet. Dan bukan hanya menjadi sorotan di negara Indonesia, melainkan menjadi sorotan juga dari negara-negara lainnya. Dan tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung saja reaction untuk video-video yang viral di media sosial. Kita langsung gaskan aja. Check it out. Ini pendapat orang Brazil tentang Mas Agam. Beruntunglah wanita yang menikah dengan Agam. Kalau dia berani mengambil risiko untuk seseorang yang tidak dikenalnya, coba bayangkan apa yang dia bakal lakukan untuk istrinya. Kalau aku punya anak laki-laki namanya akan Agam. Mantap. Ini ada gambar Brazil punya pahlawan dari Indonesia. Datanglah ke Brazil, Agam. Saya mau ke Indonesia untuk selamat timnya, terutama Agam. Agam, selamat atas kerja kerasmu. Kami orang Brazil sangat mencintaimu dari lubuk hati kami. Terima kasih Agam atas usaha dan perjuanganmu untuk membantu seorang Brazil yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Agam, Brazil cinta Anda. Mantap. Selamat buat timnya. Dan seperti yang kita lihat dalam video barusan, di mana ada beberapa pendapat ataupun komentar terkait dengan aksi dari Bang Agam ini. Karena aksi yang heroiknya yang turut serta untuk mengevakuasi korban dalam tragedi di Gunung Rinjani tersebut. Dan komentar ini datang dari warga Brazil. Keren Mas Agam, keren banget. Tindakan heroik dari Bang Agam benar-benar paten punya. Keluarga pendaki Brazil yang kemarin jatuh di Gunung Rinjani, keluarganya Juliana Marins tidak percaya dengan hasil autopsi dan minta autopsi ulang di negaranya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Tar dulu nih. Ini nggak percaya sama hasil autopsi Juliana Marins, maksudnya apa? Nggak percaya kalau Juliana Marins itu meninggalnya 20 menit setelah terjatuh, atau dia nggak percaya karena menurut mereka ada aksi pembunbunan gitu, ada rencana pembunbunan gitu. Hah? Gimana nih? Terus kalau mau kagak percaya sama hasil otopsi nih, terus yang mau dijadiin TSK siapa? Yang mau dijadiin tersangkanya siapa? Tim SAR, tim evakuasi, Basarnas, api Gunung Rinjani yang jadi TSK. Gue tahu ini keluarganya Juliana Marins kayaknya nggak percaya hasil otopsi itu biar ngelihat tewasnya itu yang sebenarnya tuh berapa lama dia menunggu bantuan gitu, berapa lama dia di situ, berapa lama dia terperosok. Ya pengen tahu aja gitu meninggalnya kapan, seberapa lama menunggu bantuan. Ya pokoknya begitulah gitu karena kan tim autopsi Indonesia kan bilangnya Juliana Marins itu meninggalnya 20 menit setelah terjatuh. Cuman ini kata gue ya, ini keluarganya Juliana tuh nggak lihat ya tebingnya itu kayak gimana, medan Curam banget itu ya. kayak gimana. Aturan mah keluarga lu aja yang kemari Juliana. Harusnya yang nyelamatin Juliana keluarga lu aja. Terbang tuh jauh-jauh dari Brazil ke Indonesia, ya kan, ke Lombok, lu daki tuh Gunung Rinjani, lu selamatin sendiri tuh. Terus menurut lu ini Bapak Prabowo yang ngedorong Juliana? Apa menurut lu pendaki lain yang ngedorong Juliana gitu sampai ke perosok kurang lebih 500 sampai 600 meter vertikal terjungkal ke bawah begitu? Apa bagaimana nih konsepnya nih? Ini balik lagi ya, gue bukan mau menyalahkan korban. Ini konten gue ketiga tentang pendaki Gunung Brazil Juliana Marins, yang duanya ada di bawah, kalian bisa cek sendiri. Ini sekali lagi gue bilang ya, gue bukan mau menyalahkan korban, bukan mau menyalahkan Juliana Marins, tapi kalau kalian bisa dengan mata terbuka melihat Juliana Marins itu pendaki pemula yang tidak safety sama sekali. Dia mendaki menggunakan celana jeans, dia memiliki mata minus tapi tidak menggunakan soft lens, tidak membawa kacamata dan tidak memakai kacamata pada saat pendakian, serta Juliana Marins itu menggunakan kaos atau tank top gitu. Dari semua berita kehuruan tentang Juliana Marins pendaki Gunung Brazil yang jatuh ke Gunung Rinjani ya, kenapa nggak ada satupun anggota keluarga yang terbang dari Brazil ke Indonesia? Ini udah hari keberapa? Bahkan pencarian Juliana Marins itu membutuhkan waktu 4 hari ya. Kenapa tidak ada satupun anggota keluarga yang datang dari Brazil ke Indonesia? Kenapa? Anggota keluarga gue ada yang meninggal di Belanda ya. Keluarga gue berangkat loh ke Belanda. Padahal meninggalnya bukan karena kecelakaan, emang karena meninggal mendadak aja. Terbang tuh ke Belanda, terbang. Lah ini kecelakaan di gunung 3000 ke atas ketinggian ya. Medannya 3000 sekian di atas permukaan laut ya. Terus jatuhnya lurus gitu, lurus ya. 900 meter atau mau 1 kilometer gitu. 500 sampai 600 sampai mau 1 kilometer gitu jatuhnya gitu. Gimana sih? Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti deh gue deh. Ini balik lagi bukan mau nyalain Juliana ya. Cuman kan udah tahu nih pendaki pemula gitu ya. Kenapa langsung ke Gunung Rinjani? Kenapa langsung ke Gunung Curam gitu loh? Rinjani itu loh gunung tertinggi kedua di Indonesia. Buset, itu ada letter E, letter S, letter Z dan segala macamnya. Tebingnya tinggi-tinggi, curam-curam, dan Gunung Rinjani itu bukan untuk pemula, it's not for beginners. Terus nanti kalau udah tahu hasil autopsinya maunya gimana? Gunung Rinjani dimasukin bui, dimasukin penjerong. Gimana sih maunya? Udahlah itu Juliana balikin aja ke tempat asalnya, terus keluarganya ambil sendiri lah udah. Mending abis ini keluarganya Juliana lu suruh dadaki Gunung Rinjani biar tahu. Yang nyuruh Juliana naik Rinjani siapa? Yang nyuruh pemula seorang Juliana, pendaki pemula naik Gunung Rinjani siapa? Kita.
Terus kalau hasil otopsi di Indonesia sama di Brazil beda, mau diapain? Kita mau dijorogin ke Rinjani atu-atu apa bagaimana? Kalau hasil otopsinya beda, mau nuntut jin yang ada di Rinjani gitu, mau nuntut penunggu gunung Rinjani gitu, bagaimana? Dia belum tahu sih gimana penunggu-penunggu gunung di Indonesia. Oh gitu nih, jenazahnya Juliana Marin tahan aja di bea cukai. Ya terserah aja kalau mau otopsi ulang, itu mah kebebasan pihak keluarga gitu, itu hak keluarga korban gitu, itu hak mereka gitu. Cuma kalau hasil otopsinya beda, mau gimana gitu, mau nuntut apa mau gimana gitu, coba jelasin dah. Bersyukur jenazahnya Juliana Marin tuh masih utuh, bersyukur jenazahnya Julia Marin tuh masih selamat sampai ke negara lu, masih selamat sampai ke rumah lu. Nah, gue mah kasihan jenazahnya, udah jatuh 2 kali, jatuh sekali, ngelosor lagi lebih jauh lagi, nyampe dievakuasinya lama 4 hari, setelah kelar dievakuasi, diotopsi di Indonesia, terus diterbangin gitu ke Brazil ya kan, berjam-jam gitu, nyampe di Brazil diotopsi ulang. Kasihan banget itu jenazah disayat-sayat. Terus ini pihak keluarga maksudnya maunya gimana? Reka adegan ulang gitu apa bagaimana? Mau uang donasi juga apa bagaimana? Itu hutan Amazon kurang itu ratingnya. Terserah lu aja deh, kalau kagak tahu konsekuensi naik gunung mah susah ngomong sama orang sono ah. Gua kira orang Indonesia doang yang SDM-nya rendah, ternyata ada juga yang lebih rendah. Dan terkait dengan peristiwa ataupun tragedi ini menuai beberapa pendapat dan komentar juga ya. Baik itu dari pegiat sosial, warganet, ataupun netizen ya. Dan mungkin itu bukan hanya komentar dari negara kita aja. Banyak juga kan negara lain, terutama negara Brazil juga yang memberikan komentar. Apalagi komentarnya tuh terkait dengan aksi heroik dari Abang Agam. Di VT kali ini saya tidak membahas tentang Bapak Aing, tapi ada hal penting lainnya yang ingin saya bahas, yaitu terkait jatuhnya pendaki gunung Brazil Juliana Marin yang jatuh di Gunung Rinjani. Nah, di sini saya berusaha untuk merangkum kejadiannya apa saja sampai dengan saat ini. Beberapa waktu lalu terdengar kabar jatuhnya seorang pendaki gunung asal Brazil, orang wanita yang bernama Juliana Marin di Gunung Rinjani di kedalaman 400 meter awalnya. Nah, ini memicu perdebatan antar negara, yaitu antara netizen Brazil dan netizen Indonesia. Kenapa ini terjadi? Karena Juliana Marin baru bisa dievakuasi setelah kurang lebih 4 hari usaha untuk evakuasi, sehingga nyawanya tidak terselamatkan. Nah, ini menyebabkan netizen Brazil beramai-ramai menyerang akun-akun orang-orang penting di Indonesia, termasuk Bapak Prabowo. Nah, netizen Indonesia tidak terima dengan hal ini dan menyerang balik para netizen di Brazil. Tapi belakangan ini, setelah stasiun TV Brazil menayangkan proses evakuasi yang sebenarnya real di lapangan dari view drone yang mereka miliki, para netizen Brazil ini merasa menyesal ya telah menghujat Indonesia, terutama para penyelamat atau para rescue tim SAR yang sudah bekerja keras untuk mengevakuasi pendaki ini gitu. Nah, ini tayangan videonya. Tayangan TV Brazil langsung di lokasi penyelamatan. Tayangan TV ini langsung diliatin ya. Medan yang sulit. Medannya benar-benar terjal banget ya. Selain medan yang sulit, tim rescue pun harus memperhitungkan soal cuaca. Ini mereka malah harus bermalam di tebing-tebing ya, hanya dengan menggunakan sleeping bag. Jadi mereka tidur menggantung demi apa? Agar tidak bolak-balik ke atas untuk melakukan penyelamatan. Jadi mereka bermalam di situ. Ada 1 orang yang turun langsung ke lokasi jenazah. Benar-benar curam ya. Kita kenal sebagai Bang Agam. Ya, Bang Agam. Ini nanti ada zoomnya, bisa kita lihat bagaimana. Benar-benar ngeri, gua mah ngeri. Bagaimana susahnya. Nah, ini Bang Agam. Benar-benar butuh perjuangan banget ya. Untuk melakukan evakuasi jenazah di Gunung Rinjani ini. Nah, dengan tayangan ini membuka mata dunia, terutama para netizen dari Brazil. Tayangan TV tersebut pun di-upload di YouTube dan mendapatkan banyak sekali komentar
dan banyak pula komentar-komentar itu yang mayoritasnya adalah permintaan maaf dari para netizen Brazil. Ini saya cuplik sedikit, saya ambil dari channelnya Z Channel, ya mohon izin Z Channel untuk menayangkan videonya di PT ini. Terjemahkan ke bahasa Indonesia ini, Agora ada para per aquanto, yang artinya sekarang Anda dapat melihat betapa sulitnya menyelamatkan. Sangat vertikal dan dalam. Para pendaki ini adalah pahlawan semuanya. Seluruh tim layak dikenal di seluruh dunia. Tuh, akhirnya mereka menyesal setelah melihat ini. Iya dong. Lalu juga ada komentar lainnya ini ya. Karena gambar ini kita terkejut membicarakan tentang keterlambatan dalam penyelamatan. Dari sudut ini, kesulitannya adalah tingkat buruk. Penempatan lebih banyak orang dalam bahaya. Nah, lalu dari netizen lainnya banyak ya komentarnya ya. Bahasa Brazilnya Oscaras Ari Kando ya, dan kita translasikan para lelaki mempertaruhkan diri mereka seperti ini untuk menyelamatkan jasad wanita muda itu, dan sekelompok gelandangan katanya berbaring di sofa sambil mengkritik pekerjaan mereka. Nah, ini salah satu warga Brazil yang marah dan waras ya, katanya lihatlah para tim-tim penyelamat di Indonesia itu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan warga kita bernama Juliana. Sementara mulut-mulut netizen Brazil yang sampah itu mengketik dengan mulutnya, tidak tahu apa-apa sambil duduk di sofa. Mereka benar-benar gelandangan katanya. Sebenarnya masih banyak lagi ucapan permintaan maaf dari netizen Brazil, tapi saya rasa segitu cukup untuk menjelaskan keadaan di sana. Begitu. Dan evakuasi ini tidak terlepas dari satu nama, yaitu Bang Agam Rinjani. Keren, Bang Agam keren. Adalah pada saat proses evakuasi, supaya tidak ada lagi istilahnya pertanyaan ini itu, maka Bang Agam berinisiatif untuk mereview secara live. Jadi dia live melakukan melakukan rescue atau penyelamatan supaya semua orang bisa melihat secara langsung. Dan ini ada kayak sebuah situs donasi dari Brazil yang melakukan donasi pada saat Bang Agam live. Nah, dari donasi itu terkumpullah sejumlah uang kurang lebih bernilai 1,3 miliar yang sampai sekarang sudah dikonfirmasi oleh Bang Agam bahwa dia belum atau tidak menerima uang tersebut. Kenapa? Ternyata informasi yang terakhir didapat adalah bahwa situs tersebut memotong 20% dari total donasi yang masuk. Dan ini diprotes oleh para netizen Brazil. Ya jelas, karena gede banget. Itu terlalu besar untuk pemotongan orang atau pihak yang tidak melakukan apa-apa dibanding dengan para tim rescue yang mempertaruhkan nyawa mereka. Ya, karena untuk merescue itu syarat utamanya adalah jangan sampai ada korban lain. Ini yang beratnya. Jadi menyelamatkan korban, jangan sampai menimbulkan korban baru. Betul sekali. Nah, hal ini protes dari netizen Brazil terhadap situs donasi ini membuat situs ini pundung, kalau kata kita ngambek, akhirnya membatalkan donasi dan kabarnya akan mengembalikan uang donasi kepada para donatur. Sehingga sampai informasi ini disampaikan, belum ada sepeser pun uang yang diterima. Padahal sebelumnya uang tersebut adalah untuk memberi perlengkapan, selain dibagi kepada tim, memberi perlengkapan penyelamatan, rescue, dan untuk proyek penanaman pohon. Tapi untuk info selanjutnya kita masih tunggu apakah benar dikembalikan atau tetap akan dikirimkan. Oke. Saya rasa informasi ini cukup penting untuk disampaikan. Keren Bang, ya. keren, Jadi, mantap Bang. Supaya kita tidak terlalu terus-terusan berkutat di masalah Bapak Aing, karena kita itu luas, betul, banyak hal yang harus diberitakan. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, dari video yang kita reaksikan barusan, si Abang benar-benar memberikan banyak informasi juga ya terkait dengan tragedi ataupun peristiwa beberapa hari yang lalu di Gunung Rinjani. Hingga aksi heroik dari Abang ini mendapatkan apresiasi dari warga Brazil, yaitu ada donasi untuk Bang Agam dan mungkin beserta tim para penyelamat yang melakukan evakuasi tersebut. Ada di video itu, aku menangis. Itu di mana itu posisinya? Sedih. Hujan batu.
Oh itu di bawah itu? Iya masih di bawah. Ku video naik ke atas. Wow masih jauh kabut. Jadi itu kabut turun jarak pandang 2 meter. Tiba-tiba batu. Wih batu dari mana kan tidak bisa dilihat ini. Jarak pandang. Batu. Iya. Jadi begini saja saya siap-siap. Fokus-fokus agam. Atau ku rekam sebentar saja rekam harusnya lama. Tiba-tiba ku kantong handphone. Bahaya. Taruhannya apa memang? Iya. Karena Sebentar tidur. itu satu yang jatuh bisa total berdelapan mereka hilang semuanya. Karena itu bukan jalur yang Memang bukan jalanan. gimana Jurang. ya? Kita kalau jelasin Curam orang banget. susah juga ya, guys. Mesti ke sana baru paham gitu. Lihat sendiri, rasain sendiri experience-nya baru ngerti gitu. Tapi menurutmu alatnya kemarin cukup tidak? Saya pergi pinjam-pinjam. Kan dilihat di story itu. Iya. Saya ke Bandung, kemana semua. Iya. Dilihat orang, oh ini anak. Pinjam di sini, pinjam di sana, kumpulin alat. Untuk saya pribadi ya. Karena yang lain tim sudah pakai di atas kan. Sudah ada lengkap. Tapi kami yang teman-teman yang ikut turut mau membantu. Karena alatku sudah dipinjam, belum dikasih pulang. Baru ku telepon, mana alat ini? Wih, dipakai di sana. Mana? Masih di Mataram. Makanya ku kumpulin dulu alat, baru gas ke atas. Kau merasa kurang tidak properti alat di Basarnas sendiri sama tim evakuasi untuk kondisi-kondisi tertentu? Kau merasa kurang tidak? Kalau di Basarnas saya kurang tahu. Tapi kalau di alat pribadi jauh kurang. Teman-teman relawan masih mungkin kurang. enggak kan ya? Kami aja. Video ini beredar di media sosial ya, di mana Bang Agam sedang tanya jawab atau Q&A bersama Bang Denny Sumargo. Dan mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung datang ke channel Bang Denny. Masih pinjam bor kemarin. Iya. Tunggu dulu bor, tunggu sampai malam datang. Belum dibawa naik. Harapanku ke depan, kalau bisa itu alat rescue standby di atas. Harusnya. Minimal di Pelawangan. pos kesekian itu ada tim rescue di situ. Ada yang Bukan jaga. hanya di Rinjani ya, di semua gunung menurut saya. Jadi kalau ada yang jatuh kan, terus porter ini dilatih semua. Jadi ada yang jatuh, porter aja ambil tali, lari cepat, tarik. Nah selesai, tidak perlu lagi nunggu teman-teman yang dari jauh baru datang. Kita berapa kali melakukan penyelamatan? Yang mayat 11, yang hidup banyak juga, yang patah-patah lebih banyak. Oh, tapi hidup banyak juga. Ya banyak. Banyak sekali yang jatuh-jatuh begitu di situ kah? Iya. Rata-rata karena apa? Gelap kah? Tidak kelihatan Kalau kah? yang Mau kencing kah? Mau BAB kah? Kalau yang Irlandia gara-gara kos tangan. Kos tangan, oh kos tangannya jatuh. Jatuh, mau dipungut, dia tiup angin, dia pungut begini langsung jungkir ke jurang. Tapi nyangkut di batu di 38 meter. Kalau lepas dia di batu, ketemu dia di jalur punggungan sebelahnya si Julian ini. 500 meter ke bawah juga. Tapi hidup itu orang? Hidup. Oh hidup. Itu kebetulan kami evakuasi di atas, evakuasi mayat anak Jakarta. Itu di konteks saya, Gam, ada yang jatuh. Di mana? Di atas, kugas, anak-anak. Dikasih itu. Jadi ada Renggo dibilang dia bawa tali, teman-teman damkar, kepolisian, gas rame-rame. Nah, Dapat kejar. langsung tolong. pasang engkor 3 menit 48 detik. Selesai. Ku turun, pasangkan harness, tarik naik, sudah. Bro, ku tinggal ya bro. Saya ke bawah dulu, bantu lagi evakuasi mayat di bawah. Turun lagi ke bawah. Kamu sendiri. Seru ya kamu ngobrolnya. ada yang jatuh? Alhamdulillah sampai hari ini tamu belum. Porterku pernah. Teman portermu? Iya, Maksudnya jatuh dia? jatuh. Jadi ku kasih tau di bawah. Kirim bantuan makanan lagi. Kami masih nambah ekstra di danau. Sudah ku bilang ini di bawah pesanku. Ini tas, dampingi tas. Nggak ada bawa kerelku, langsung tas itu putus. Putus oleng, jatuh di jurang. Untung ada nanas 2 di dalam tas itu. Itu yang lindungi kepalanya itu nanas penyet begini. Padahal kerasnya itu nanas, dia cuma luka-luka. Iya, kalau enggak di sininya patah. Kalau tidak pecah kepalanya. Saya begini dengar kabar. Aduh. Saya lagi di danau, maghrib itu. Danau yang kita bicarakan tadi kan? Iya. Pinggirnya. Portermu jatuh. Hah? Di mana? Di atas. Oh iya, kirim porter. Saya susul ke atas. Tapi sampai di atas sudah dievakuasi sama temannya juga. Sudah diobat-obati. Jadi kirim saya tim dari bawah, telepon semua pasukan. Ada porterku jatuh, bantu dulu. Jadi naik evakuasi mandiri. Dari bawah juga
nyusul, obati, baru kasih pulang. Masuk di tukang urut apa semua. Sekarang alhamdulillah normal, dia jadi porter kembali. Mereka lebih rela mati dia duluan daripada yang dia bawa. Itu memang jiwanya porter tuh begitu. Tanggung jawabnya bang. Makanya jawab. kalau saya terima tamu, begini jantungku terus. Perhatikan minimal dia tidak jatuh ke jurang kan. Kalau jatuh ke ples kan biasalah. Kepleset, periksa. Jangan sampai mati pak atau apa. Iya. Kita yang dicari polisi. Aduh Gam gila ceritanya. Ini kalau bercerita sama dia bisa berjam-jam nih pasti nih. Asli seru banget ya obrolan dari Bang Agam bersama Bang Denny Sumargo. Benar-benar seru ya. Untuk lebih lengkapnya kita langsung meluncur saja ke channel dari Bang Denny Sumargo. Berarti dia jatuh, masuk ke curukan gini, pasir, di tengah sini dia. Oke. Habis itu yang didangkap Yang kelihatan drone. setelah yang itu dia masih hidup berarti. Teman-teman turun, si teman SAR, tim SAR turun, nggak ada di lokasi. Oke. Kupikir mungkin ke sana ke sini, ternyata miring posisinya begini di sana. Berarti dijrosok ke bawah. Saya kurang tahu, kemungkinannya dia langsung jatuh, mungkin mau cari jalan. Itu jatuhnya nambah lagi 200, 190 meter ke bawah. Jadi dia jatuh 200. Jadi posisi ini punggungan, dia jatuh begini. Jadi tidak kelihatan ini dengan di atas. Tidak kelihatan. Dia mencoba keluar untuk bisa kelihatan ini orang. Sampai diteriakin sudah kelihatan, tapi ini sudah turun lagi 400. Pas teman. Dan sesi ini adalah sesi Q&A ataupun tanya jawab podcast Bang Agam dengan Bang Deddy Corbuzier. Untuk lebih lengkapnya, kalian ataupun teman-teman bisa langsung ke channelnya. Teman-teman turun di hari pertama, hilang dia. Mungkin jatuh lagi, karena miring memang. Berarti sempat diteriakin? Iya. Dia sempat jawab nggak? Baku teriak. Oh, saling jawab? Iya, itu posisi 400 meter, masih kedengaran, tapi samar-samar. Itu posisi 400 meter dari atas ke bawah? Berarti kan yang pertama 200 meter? Iya, dia jatuh 200. Jatuh lagi? Jatuh lagi. Tapi nggak ketemu tuh? 400. Waktu dievakuasi tidak ketemu. Akhirnya ketemunya sudah jadi mayat dia ke bawah. Maksudnya jatuh lagi nggak ke bawah lagi? Iya, jatuh di 190. Berarti lebih dari 400 meter dong. Total 590. Total 590 karena jalannya curam. Iya. Nah, bro, itu biasanya kalau kayak begitu meninggalnya benturan atau? Iya, jadi saya lihat si korban di sini retak. Aduh, tangannya patah, kaki pinggul, patah-patah lah. Kena batu. Iya, terus darah semua di bawah. Mulai dari atas. Jadi penasaran sih dari mana dia jatuh ini. Kuikutin. Oh, sepatunya di sana, berarti dari sana. Kulihat ada kalungnya juga. Oh, di sini. Terus darah lah bercecar di sini, bekas darah di batu-batu besar. Ngeri juga. Karena ngeri banget. Terbentuk. Nah, dan untuk lebih detailnya silahkan teman-teman bisa langsung masuk pada channel Bang Deddy Corbuzier ya. Karena ini hanya video yang beredar di TikTok. Dan ini lagi rame ya. Dan muncul di beranda gua gitu. Salut banget untuk Bang Agam Rinjani yang menyelamatkan nyawa manusia dan menolak donasi. Keren banget. Itu atas nama kemanusiaan. Iya, luar biasa. Berbeda dengan Nikita Mirjani yang atas nama kemanusiaan namun uangnya diambil gitu ya. Jadi memiliki nama yang hampir mirip, Rinjani dan Mirjani, tapi kelakuannya tidak mirip begitu ya. Semangat Bang Agam, dan semoga pemerintah memfungsikan Bang Agam ini secara layak dan fasilitasinya secara sungguh-sungguh. Jangan cuma pas viral aja gitu, baru rame, baru dilihat-lihat gitu ya. Dan seperti itulah statement dari Mbak Zanzan Bella. Dan mungkin kita udah nggak asing lagi ya sama Mbak Zanzan Bella ini. Yang pada intinya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bang Agam. Nah, jadi seperti itulah video-video yang beredar di media sosial di TikTok ya. Dan itu benar-benar FYP banget ya. Seperti yang kita lihat, yang like, yang kasih komentar, yang nontonnya juga banyak banget ya. Karena memang tragedi ataupun peristiwa ini menuai kontroversi pendapat, komentar, dan juga statement-statement dari berbagai pihak. Nah, mungkin seperti itulah video reaction kita kali ini terkait dengan peristiwa ataupun tragedi di Gunung Rinjani beberapa hari yang lalu. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Jangan lupa juga untuk like video ini,
Buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gak ketinggalan konten ataupun video reaction yang terbaru yang ada dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf. Apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.